Assalamualaikum sahabat semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial untuk SMP atau MTS di kelas 7, sahabat ya. Kali ini kita akan membahas soal bab akhir semester 2 yang bagian B. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan esai ya sahabat ya. Pertanyaan yang harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan soal tersebut dan jawabannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Soal pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan salah satu sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Sumber daya alam ini memiliki manfaat yang banyak, sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Coba jelaskan apa saja manfaat dari sumber daya alam tersebut. Oke, kita harus tahu dulu ini adalah sumber daya alam apa ya. Di soal sudah diberikan semacam ilustrasi bahwa ini adalah sumber daya alam kemaritiman. Kalau kemaritiman berarti sumber daya alam yang ada di dalam laut, sahabat ya, hasil laut kita. Kemaritiman ini ya. Jadi kita lihat dari gambar atau foto yang ada di buku ini, maka kita akan beri nama dan kita tahu ini adalah sumber daya alam kemaritiman, yaitu terumbu karang. Yang diminta oleh soal adalah jelaskan apa manfaat sumber daya alam tersebut. Untuk sumber daya alam kemaritiman, yaitu terumbu karang, sangat banyak sekali manfaatnya ya. Terumbu karang ini merupakan hasil dari sumber daya alam kemaritiman yang terbentuk juga sangat lama ya sahabat ya, dimana tentu harus kita jaga dan harus dilestarikan. Manfaat dari terumbu karang ini adalah bisa menjadi tempat wisata bawah laut, dikarenakan terumbu karang yang tumbuh itu sangat indah sekali. Tentu untuk orang-orang yang senang menyelam, hobi diving, maka ini adalah salah satu wisata yang mempesona bagi mereka yang sangat menikmati keindahan bawah laut. Salah satu manfaat pertamanya adalah sebagai tempat wisata bawah laut ya sahabat ya. Untuk yang kedua, manfaat dari terumbu karang ini adalah tempat di mana ikan-ikan dan hewan laut berlindung ya. Ikan-ikan kecil biasanya berlindung di terumbu karang dan menjadikannya sebagai tempat tinggal atau untuk bertelur bagi hewan-hewan tersebut ya di dalam laut. Maka fungsi terumbu karang ini sangat penting bagi biota laut lainnya. Kemudian untuk manfaat selanjutnya yang ketiga ya adalah sebagai bahan baku perhiasan dan industri. Ya, ini juga bisa dijadikan semacam manik-manik, aksesoris untuk para wisatawan dan bernilai sangat tinggi ya sahabat ya. Maka disebut sebagai bahan baku perhiasan dan industri. Oke sahabat, 3 manfaat yang dapat kita jelaskan tadi sudah sangat pas ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Tuliskan penggolongan sumber daya tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan beserta 2 contohnya. Oke. Pertanyaan pertama adalah masalah penggolongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 1967. Oke. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa golongan yang disebut dengan bahan tambang. Yang pertama adalah golongan A, yaitu bahan galian strategis seperti minyak bumi, gas alam, aspal ya. Itu ya golongan pertama ya, golongan A. Yang kedua adalah golongan B, yaitu bahan galian vital ya sahabat ya. Kemudian termasuk ke golongan C ya, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A maupun golongan B. Contohnya adalah asbes, marmer, batu kapur, granit, dan lain-lain. Sekarang pertanyaan keduanya adalah ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Yang pertama itu adalah
Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dan mengusahakan bahan galian untuk turut membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah. Nah, contohnya di sini adalah di mana suatu tempat atau suatu wilayah yang memiliki potensi galian tambang, masyarakatnya boleh memanfaatkan galian tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dengan izin pemerintah dan pengawasan oleh pemerintah. Ya, sahabat ya. Itu contohnya. Untuk yang kedua dalam aturan ini adalah pertambangan rakyat hanya dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan atau izin pertambangan rakyat. Jadi ada juga wilayah pertambangan itu tidak boleh ya digunakan oleh orang di luar wilayah tersebut, di mana yang boleh mengeksploitasinya hanya masyarakat setempat, tentu dengan izinnya ya sahabat ya. Nah, itu adalah contohnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Wilayah laut yang luas ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi sumber daya energi kelautan yang sangat besar. Jelaskan bentuk-bentuk sumber daya energi kelautan. Oke. Sumber energi kelautan ya. Ada beberapa contoh untuk sumber daya energi kelautan. Yang pertama yaitu energi gelombang laut ya. Gelombang laut tentunya punya arus ya, punya tenaga yang dapat menghasilkan listrik ya, disebut dengan tenaga gelombang laut atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut, disingkat dengan PLTGL. Yang kedua, energi pasang surut air laut juga dapat menghasilkan tenaga listrik dengan teknologi array dan tidak sekian ya sahabat ya. Untuk yang ketiga, energi panas laut ini juga dapat menghasilkan listrik, tetapi energi listriknya disebut dengan listrik solar sea power line. Nah, jadi nggak perlu lagi itu kita pakai PLTA kalau kita di darat ya sahabat ya. Itulah kira-kira bentuk-bentuk sumber energi kelautan ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam proses produksi, terdapat beberapa sumber daya ekonomi yang direkomendasikan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Apa saja sumber daya ekonomi tersebut? Jelaskan menggunakan kata-katamu. Oke, ini penjelasan menggunakan kata-kata sahabat sendiri ya. Sekarang saya coba merangkum kata-katanya agar tidak terlalu rumit ya sahabat ya. Kita mulai dengan membukanya dulu ya. Sumber daya alam ya menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk proses produksi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dengan tangan-tangan terampil dan kemampuan dari sumber daya manusia yang baik akan dapat menghasilkan produksi atau produk yang sangat baik juga dari sumber daya alam dan dapat dimanfaatkan menjadi barang dan jasa yang berkualitas. Didukung juga dengan modal produksi yang baik, karena seterampil-terampilnya manusia dan sebagus apapun sumber daya alam, apabila modalnya tidak cukup, maka yang terjadi adalah kualitas produksi juga akan bermasalah. Jadi, 3 faktor yang dapat menghasilkan barang dan jasa ini yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal tidak dapat dipisahkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat kita. Tentunya tidak akan bisa terlepas dari kombinasi sumber daya alam, modal, dan juga sumber daya manusianya yang terampil. Kalau tiga-tiganya tidak saling mendukung, maka tidak akan ada proses produksi yang baik menghasilkan produk barang dan jasa yang baik. Ya sahabat ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5.
Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Jelaskan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Aktivitas ekonomi pada masa Hindu-Buddha tentunya tidak terlalu banyak berbeda dengan aktivitas ekonomi pada masa sekarang ya. Mungkin di masa sekarang banyak aktivitas ekonomi ditunjang dengan fasilitas dan teknologi ya sahabat ya. Tetapi yang namanya aktivitas ekonomi tentunya adalah untuk mendukung menghasilkan kebutuhan atau pemuas kebutuhan manusia pada saat itu. Di zaman Hindu-Buddha, mata pencaharian masyarakat juga sudah beragam. Ada yang menjadi pegawai kerajaan, ya, karena sudah membentuk sebuah pemerintahan, tentu akan ada orang yang bekerja di pemerintahan. Kalau sekarang pegawai kerajaan itu bisa kita sebut dengan pegawai negeri ya, sahabat ya. Kemudian tentunya tidak akan lepas dari petani ya, pertanian, perkebunan ya sahabat ya, dimana ini adalah keahlian pasti masyarakat Indonesia, salah satunya adalah bertani. Jadi di masa Hindu-Buddha tentunya pertanian ini atau petani ini adalah ujung tombak perekonomian bagi sebuah kerajaan yang tidak terlalu dekat dengan pinggir laut ya sahabat ya. Kemudian ada pengrajin ya. Pengrajin ini tentunya sekarang juga sudah masih ada yang pengrajin. Pengrajin ini banyak, pengrajin kayu, pengukir kayu ya, pembuat tembikar, pembuat eh, ornamen-ornamen, ukiran itu masuk ke kategori pengrajin. Kemudian yang selanjutnya adalah pedagang ya. Tentunya karena ada pasar di setiap masa, pedagang ini adalah pekerjaan yang juga sudah lama ditekuni oleh manusia. Jadi pedagang tentunya sudah ada juga pada masa kerajaan Hindu-Buddha ya. Dan yang paling penting satu lagi adalah nelayan, di mana nelayan ini adalah penangkap ikan ya. Tentunya untuk yang punya pusat kekuasaan dekat dengan sungai, dekat dengan laut, tentu pekerjaan nelayan adalah pekerjaan yang paling favorit di tempat atau di wilayah yang dekat dengan perairan ya sahabat ya. Baik, itulah contoh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa hidup. Sampai di sini dulu jumpa kita sahabat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.